Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad dan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil Mukarram, sama-sama kita hormati segenap jamaah Masjid Tarqiyah Taqwa. Insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat dan anugerah yang Allah telah berikan kepada kita semua. Selepas kita melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan, agar semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada seorang Rasul yang sangat mulia akhlaknya, Rasul yang sangat terpuji tutur katanya, Rasul yang sangat bijak pendapatnya, Rasul yang sangat sayang kepada keluarganya, sayang kepada para sahabat-sahabatnya, sayang kepada kita umatnya dari dunia sampai akhirat, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah, diakui sebagai umat baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Telkomsel Taqwa dalam kajian Ba'da Zuhur di siang hari ini, insyaallah apa yang akan kita bahas sebagaimana tema yang telah disampaikan, evaluasi masa lalu dan siapkan masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma laka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seiring berjalannya waktu, detik terus merangkai menjadi menit. Kadang kita dalam keseharian sering nengok tuh kita punya jam. Apakah ada di jam tangan kita atau ada di jam dinding kantor ruangan kita? Kita sering tengok tuh. Berjalan itu jam. Detik yang terus merangkai menjadi menit. Menit
terus bertambah sehingga diakumulasikan menjadi jam. Jam itu terus berpindah. Satu hari 24 jam terus berpindah, bertambah. Sehingga ketika sudah genap 24 jam itu bergantilah hari. Hari-hari yang kita lewati Senin, Selasa terus berjalan. Sampai tanpa terasa dari awal bulan, tengah bulan sampai akhir bulan terus kita jalanin. Awal bulan masih pada enak, mukanya ceria, bahagia, seneng. Mau dapat gaji, kalau awal bulan mukanya enak dah dilihat. Gaji alhamdulillah 5, 6. Jangan sampai kayak orang yang di luar sana banyak gaji emang 5, tanggal 5 udah pada koma. Urusannya kebanyakan. Kenapa bisa demikian? Ziyadatul khairnya nggak ada keberkahannya. Tapi insya Allah kita semua mendapatkan berkah. Nah itu terus jadi bulan, merangkai menjadi bulan sampai merangkai menjadi tahun. Dari Januari kita udah jalanin sampai saat ini kita berada di 26 Desember 2022. Artinya beberapa hari pun kita akan berganti tahun 2023. Ini sebagai suatu evaluasi diri, muhasabah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika kita merujuk di antaranya salah satu di dalam tafsir Jalalain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. Ini merupakan surat Makkiyah atau Madaniyah. Terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Aw ma ba'da az-zawali ilal ghurubi aw salatil 'asri. Demi masa, kata Allah. Ini surat yang kita sudah hafal, Pak. Ini surat yang sudah tidak asing lagi nih. Di dalam kepala kita, di dalam hati kita, di dalam hafalan kita. Kalau berbicara surat Al-Asr, mungkin dari kita masih pada kecil udah pada hafal. Mungkin bisa jadi ketika saat itu kita belum bisa lancar baca Quran, tapi kita udah hafal di surat. Wal 'asr, demi masa. Bahkan di sini demi satuan waktu, ada hari, demi satuan waktu, demi detik, demi menit, demi jam, ya, demi masa. Apa maknanya? Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Kata Allah, sesungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi. Manusia itu semua dalam keadaan rugi, kata Allah. Kan kita berpikir, kenapa Allah mengatakan manusia dalam keadaan rugi? Padahal yang menciptakan manusia itu Allah. Ya kan? Yang memberikan rizki manusia itu Allah. Yang memberikan kita panjang umur itu Allah. Yang memberikan kesehatan itu kita Allah. Kesehatan kepada kita yang berikan Allah. Tapi kenapa di sini Allah katakan manusia itu dalam keadaan rugi? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ternyata bahwasanya ayat ini dilanjutkan. Wa amilus shalihat. Ya. Allah katakan ada kok manusia itu
yang tidak rugi dalam pandangan Allah. Adalah manusia yang nggak rugi dalam kacamata Allah. Adalah manusia yang tidak merugi dalam perspektif Allah. Illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapa yang tidak merugi dalam pandangan Allah? Siapa yang tidak merugi dalam kacamata Allah? Siapa yang tidak merugi dalam perspektif Allah? Ini yang kita perlu tahu. Amanu, yaitu yang pertama pengecualian yang Allah berikan, orang yang beruntung di hadapan Allah, Pak, itu orang yang beriman. Alhamdulillah ada iman dalam hati kita. Ada keimanan yang mantap, kita bisa sampai di tempat ini. Ada tekad kesungguhan yang luar biasa, kita bisa melaksanakan sholat jamaah. Bisa jadi orang-orang di luar sana pun tidak memiliki keberuntungan yang kita dapatkan. Maka kata Allah, yang tidak merugi itu orang yang beriman. Baginda Rasulullah SAW mengatakan malah kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku semua akan masuk surganya Allah. Enak. Kecuali yang nggak mau. Emang ada ya Rasulullah yang nggak mau? Jika melaksanakan salat nggak mau. Ada kajian keilmuan mager, malas gerak. Ada ibadah untuk ya walaupun mungkin nanti masuk surga bisa jadi transit. Bisa jadi transit dulu. Kalau kita paham sekarang ya namanya Transjakarta, busway ya, itu kalau ini kan harus transit dari halte mana, harus halte yang enak kan masuk surga langsung. Oh, saya pakai transit lagi, apalagi transit di neraka. Nauzubillah. Ini alhamdulillah. Maka orang-orang yang tidak ada iman, Pak, nggak ada iman dalam hatinya, walaupun dia baik, walaupun dia tolong menolong, walaupun sosialnya bagus, baik, tapi semua sia-sia di hadapan Allah. Kenapa bisa sia-sia? Oh, dia orangnya baik kok, suka menolong kok, sangat dermawan, luar biasa. Apakah amalan itu tidak bisa menghasilkan pahala buat dia? Sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam hatinya. Gak ada iman. Kalau ibarat sekolah, ibarat universitas, ya Pak ya. Ada satu universitas, di situ berbagai jurusan. Ada fakultas, ada jurusannya. Ada mahasiswa yang memang secara resmi daftar. Tiba-tiba ada orang secara terselubung atau sembunyi-sembunyi dia masuk ke kelas mahasiswa. Ngikutin ya, ngikutin kajian ataupun ngikutin materi dari dosen. Kira-kira ketika mahasiswa yang lain itu bisa UAS, ya kan, bisa skripsian, bisa tesis, bisa disertasi. Ini orang yang tidak terdaftar bisa lulus apa enggak? Enggak. Dia ikut tuh materi-materi dari dosen. Dia duduk, dia catat, dia melakukan kebaikan, tapi dia tidak terdaftar secara legalitasnya sebagai seorang mahasiswa, maka tidak akan mendapatkan yang namanya ijazah. Nggak dapat kelulusan.
Begitu juga orang yang tidak ada iman dalam hatinya, walaupun dia baik, walaupun sosialnya bagus, walaupun sangat dermawan, luar biasa. Memang seseorang yang sosialnya sangat sangat bagus, ya sia-sia di hadapan Allah karena tidak ada iman. Kita alhamdulillah, alhamdulillah kita ada iman dalam hati kita, ada iman di dalam hati kita. Tapi yang perlu kita refleksikan diri, iman ini apakah memberikan pengaruh diri kita? Bil qalbi wa taqriru bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman dibenarkan dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Antara hati, lisan, perbuatan harus sesuai apabila dia beriman kepada Allah. Maka sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, ketika memiliki loyalitas, totalitas dalam bekerja yang baik, dia punya integritas yang baik, maka dia bekerjanya dari hati. Apa yang dia lakukan, apa yang diucapkan itu suatu kebenaran, jujur. Apa yang dilakukan mencerminkan dari apa yang dia ucapkan. Kalau orang beriman, antara lisannya dengan perbuatannya beda, maka diragukan keimanannya. Maka disebutkan kata baginda Rasulullah, ayatul munafiqina salas. Tanda-tanda orang munafik 3, idza haddasa kadzdzaba. Kalau dia bicara dia dusta. Nah, orang beriman antara lisannya dan perbuatannya harus sesuai. Apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuatkan harus sesuai. Ini harus ada kesesuaian. Ya, harus ada kesesuaian dalam dirinya. Nah, orang beriman juga bisa memberikan rasa aman. Memberikan rasa aman itu dari hatinya, memberikan rasa aman dari lisannya, memberikan rasa aman dari perbuatannya. Kalau kita ketemu orang pergaulan ya Pak, di dalam pertemanan, dalam ruang lingkup kerja, dalam ruang lingkup sosial, mungkin dalam ruang lingkup tetangga, bermasyarakat, kadang gitu. Ya, walaupun mudah-mudahan kita nggak termasuk. Kalau kita ketemu seorang, kayaknya kita udah segen ya dah, kalau bahasa Betawi begitu. Apa sih segen? Udah males dah. Ah, mendingan saya nggak ketemu dia lah. Ah, mendingan saya ngindarin dah kalau ketemu dia lah. Kenapa emang kalau ketemu dia? Nggak enak. Ucapannya pedes. Kata-katanya nyakitin. Kata-katanya kasar. Kenapa kamu nggak ketemu dia? Nggak enak dia. Suka main fisik. Kalau orang-orang seperti ini, berarti bagaimana diragukan keimanannya ketika ada iman dalam hatinya. Sebagai seorang pemimpin yang baik, bagaimana bisa melakukan kebaikan kepada para bawahannya. Sebagai seorang pekerja yang baik, bagaimana bisa melakukan kebaikan kepada setiap elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kalau seseorang itu khawatir dengan lisannya, dengan perbuatannya, berarti dia belum bisa memberikan rasa aman di dalam dirinya. Hadirin, insyaallah kita semua dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih sekelumit daripada apa yang tadi dalam surat Al-Asr. Bahwasanya ternyata ada 3 musibah. 3 musibah yang tanpa kita sadarin, yang tanpa kita sadari itu ada dalam diri kita, Pak.
yang jarang disadari oleh manusia, yang jarang diketahui manusia, sebagai refleksi evaluasi diri kita di masa lalu dan kita menyiapkan di masa depan. Ada musibah yang pertama, bagaimana ketika usia kita berkurang. Kan kita nganggapnya setiap tahun usia kita bertambah. Betul gak Pak? Ya Pak ya? Bapak-bapaknya Masya Allah. Pada kalem-kalem, Alhamdulillah. Aki-aki, dia lagi kalau hujan begini nih, gerimis dari pagi hujannya cakep banget. Aki-aki bawa buntelan, bikin kopi yang rada kentelan, biar pada seger. Sampai mana tadi itu? Usia berkurang. Kita pahamnya setiap tahun kan kita ulang tahun. Makanya kadang-kadang ada lilin angka tuh. Dari 29 ke 30, 31, 40, 41 terus. Kita menganggapnya usia kita bertambah, bertambah, bertambah. Memang kalau menurut matematika dunia usia kita bertambah. Ketika itu menurut matematika dunia. Tapi kalau kita melihat untuk matematika akhiratnya, secara esensinya bahwa usia kita itu makin berkurang. Jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Ini suatu hal yang salah apabila banyak orang di luar sana ketika dia ulang tahun hanya sebatas traktir-traktir aja. Ulang tahun pesta, mabok, nyekek botol, matanya mendelik, pesta ria, berfoya-foya, maksiat. Ini hal suatu musibah yang kena menimpa dirinya. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita milad? Ketika ulang tahun, tasyakur, bentuk bersyukur kita kepada Allah. Kalau mau ngajak makan, silahkan. Ini bentuk bersyukur kepada Allah. Kalau mau syukuran, silahkan. Kan kadang-kadang orang kita itu mengikuti budaya-budaya yang memang budaya bukan budaya kita. Kasih kue, di atasnya pakai lilin, lilinnya dinyalain pakai korek. Udah nyala, dimatiin lagi. Kalau tahu dimatiin, ngapain dinyalain? Ini bukan budaya kita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk ke dalam kaum tersebut. Terus harusnya bagaimana? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum nanti kelak akan dihisap, akan diperhitungkan semuanya di hadapan Allah. Bahkan Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana suatu hari nanti kata Allah, Allah akan menutupkan nih Pak mulut-mulut kita. Mulut kita Allah akan tutup, yang berbicara tangan-tangan kita, yang berbicara kaki kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan nanti anggota tubuh kita nggak akan lagi tuh bisa berdusta di hadapan Allah. Ini tangan digunakan untuk apa? Ini kaki digunakan untuk apa? Ini telinga digunakan untuk apa? Ini mulut, lisan digunakan untuk apa? Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan semua ini akan berbicara ketika akan dihisap oleh Allah. Ini ya Rab, tanganku dilakukan untuk ibadah. Kakiku dilangkahkan untuk melakukan kebaikan, itu akan laporan. Tapi ketika sebaliknya, semua anggota tubuhnya dia arahkan untuk maksiat, maka itu akan memberikan laporan kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, bahwanya kaki ini dilangkahkan untuk bermaksiat kepadamu ya Rabb. Bagaimana ini kaki akan membawa dan menghantarkan kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ini malah menghantarkan kita kepada surganya Allah. Ini usia berkurang. Nanti kita 2023 usia kita makin kurang.
Karena usia kita, kalau ini gelas Pak, ada es batunya, itu usia kita kayak es batu. Kayak es batu. Ketika air putih ini masukin es batu, maka menjadi dingin. Dingin. Pakaiin sirup. Tambah enak. Bulan puasa itu, iklan sirup marjan. Tambah enak dinikmati. Dan es batu itu bisa memberikan manfaat. Tapi kalau es batu itu kita letakkan saja di atas meja, kita tidak gunakan, kita tidak manfaatkan, yaitu cair. Dan cairnya es batu itu tidak membawa manfaat apa-apa. Itu juga seperti usia kita. Kalau kita tidak isi dengan ibadah kepada Allah, kalau kita tidak isi untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka semua akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kedua musibah yang kita dapatkan? Yang tanpa banyak kita sadari itu sebagai musibah yang menimpa diri kita. Ini setiap rezeki merupakan ujian dari Allah. Kita punya jabatan, itu ujian dari Allah. Kita punya harta, kendaraan, itu ujian dari Allah. Kita punya istri, itu ujian dari Allah. Kita punya anak, itu ujian dari Allah. Bahkan setiap kehidupan kita masalahnya masing-masing. Ada yang hartanya cukup, tapi rumah tangganya. Ada yang rumah tangganya bagus, tapi ekonominya. Ya, ada yang istrinya solehah, anaknya. Itu namanya ujian. Ya Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka harta itu bagaimana ujian dari Allah. Jabatan itu bagaimana ujian dari Allah. Anak itu bagaimana ujian dari Allah, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ketika suatu hari nanti, kalau itu harta kita tidak gunakan untuk jalan Allah, kalau itu jabatan kita tidak gunakan untuk jalan Allah, kalau itu anak kita tidak didik untuk jalan Allah, maka itu yang akan menghantarkan kita kepada neraka. Sebaliknya, kalau itu kita gunakan untuk jalan Allah, harta kita, jabatan kita, anak-anak kita, itulah yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Nah, ini yang harus kita renungi dan kita muhasabah. Dan apa ujian yang terakhir? Musibah yang menimpa dan jarang disadari oleh manusia. Bagaimana setiap langkah kaki kita. Ini kan kita setiap hari ngelangkahin kaki. Setiap hari kita kerja. Setiap hari kita melangkah demi langkah, demi langkah, demi langkah. Terus berganti hari sampai berganti bulan, sampai berganti tahun. Itu kan kita langkahkan dengan kaki kita. Itu bagaimana Pak? Langkah kaki kita semakin mendekatkan diri kita kepada kuburan. Semakin mendekatkan diri kita kepada lubang kubur kita masing-masing. Kalau saya ibaratkan ini langkah kaki kita dan ini lubang kubur kita, Pak. Gelas nih lubang kubur kita. Lama-lama maju kita, Pak. Lama-lama maju. Berganti hari, berganti bulan maju. Berganti tahun maju. Makin dekat gak, Pak, kepada lubang kubur kita? Terus makin dekat, makin dekat, makin dekat. Semakin dekat. Dan ini yang jarang kita sadari. Mari kita refleksikan diri kita. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan? Jangan tahun ini justru tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu. Misalkan nanti kita di 2023, jangan sampai itu justru lebih buruk daripada tahun 2022. Karena itu orang-orang yang celaka di hadapan Allah. Apa yang kedua? Janganlah tahun 2023 itu sama seperti halnya tahun 2022. Ibadahnya sama, rajinnya sama, sodakohnya sama. 2000 aja.
5.000 aja, 10.000 aja. Bahkan banyak kalau di masyarakat ketika kotak amal lewat, dia zikir, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kotak amal udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada juga kotak amal masih jauh, udah mau dekat, ngantuk Pak, merem udah begini, ngantuk. Udah lewat tuh kotak amal, kedat lagi udah, dimelek lagi aja udah. Ya, harus ada perubahan, peningkatan ibadah kita. Apa yang diajarkan baginda Rasulullah bahwa tahun 2023 yang insya Allah akan kita dapati ini harus lebih baik daripada tahun 2022 ini. Ini sebagai komitmen kita dan sebagai persiapan kita menuju kematian. Sampai pukul 13. Ya, mudah-mudahan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiyah, panjang umur. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah selamatkan kita dunia wal akhirah. Kita berdoa dan berharap juga kepada Allah, kita yang punya keluarga, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita yang bekerja mencari nafkah, kita berdoa agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rizki yang halal, yang barakah untuk menafkahi keluarga kita, sehingga anak-anak kita, keluarga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keluarga, kita punya orang tua yang sudah mendahului kita, apakah guru-guru kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan senantiasa Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita doakan juga untuk majelis Telkomsel Taqwa ini agar senantiasa istiqamah untuk memberikan kajian-kajian yang bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa ala fi kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Amin ya rabbal alamin. Karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan kita dapat implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menatap masa depan kita penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, minta ridha ikhlasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.